bangsa Indonesia di seluruh dunia masih bertanya. Yang kita masalahkan adalah Pak, kenapa pikiran anggota DPR yang banyak itu tidak sampai pikirannya menunggu orang berjuta-juta orang menunggu dari keputusan angket. Ini masalah Pak. Kenapa tidak sampai pikirannya? Awalan ya, bisa itu. Dan juga mereka itu manusia biasa. Juga, ya. Ada kepentingan pribadi. Yeah. Kalau mereka bertindak sendiri, ya mungkin ya dalam sistem yang sekarang ini, yang kira-kira tidak disetujui oleh pimpinan, mungkin mereka hati-hati. Yeah. Juga ya, kalau sebaliknya ada perintah dari pimpinan, mereka seribu daya akan melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi untuk diskusi yang menarik, yaitu terkait dengan pemilu 2024. Pemirsa semuanya di seluruh Indonesia dan para diaspora, kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu kita diramaikan dengan penetapan KPU RI tentang hasil perhitungan suara pemilu 2024. Tentunya menimbulkan kontroversial. Nah, kontroversial ini terkait dengan proses. Ya, bukan hanya hasil, bukan cuma hasil atau bukan hanya fokus kepada hasil angka-angka, tapi prosesnya. Prosesnya inilah yang akan kita diskusikan terkait dengan apakah benar nanti akan betul-betul hak angket itu terjadi, dijalankan oleh DPR, atau hanya isapan jempol. Sebagaimana seperti kita ketahui, tarik-menarik tentang hak angket ini belum juga tuntas. Ya, apakah jadi atau undur atau mungkin betul-betul dibatalkan, kita tidak tahu. Apalagi ini akan reses DPR RI menjelang Lebaran. Oleh karena itu kita akan menanti bagaimana akhir daripada nasib angket ini. Di sisi yang lain, besok tanggal 27 Maret ya, Maret, hari Rabu besok itu mulai perdana sidang Mahkamah Konstitusi untuk pasangan 01. Dan kita melihat bahwa banyak berita-berita yang sifatnya meramaikan, memviralkan bahwa sidang besok katanya akan dihadiri oleh capres kita, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan juga katanya ada sekitar 300.000 pendukung akan ramai-ramai mendatangi MK. Nah, itu nanti kita akan tunggu. Tapi kita balik ke soal hak angket ini. Hak angket ini bagaimana? Kira-kira apakah betul-betul tadi pertanyaan saya akan jalan atau tidak? Kita akan berdiskusi dengan dua narasumber kita yang selama ini meramaikan diskusi-diskusi baik Masumi TV maupun Ahmad Yani Channel. Pertama, Bapak Almizan Ulfa. Assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Mas Ahmad Heri. Ya, sehat ya puasa-puasa. Alhamdulillah, lemas saja dikit. Lemas sedikit. Biasa. Nanti kita diskusi soal hak angket, pasti Pak Almizan itu semangat. Semangat. Kalau dengar hak angket semangat sekali. Hilang. Itu dia. Sama juga seperti Pak Wazri, dokter ya, Wazri Afifi. Jadi ini tokoh narasumber kita yang tamatan Amerika Serikat, tapi tidak mau disebut tamatan Amerika Serikat karena anti dengan presidennya. Kita nggak tahu gimana tingkat antipatinya terhadap negara Paman Sam itu, tapi yang pasti Pak Wazri tidak mau disebut sebagai alumni Amerika Serikat, disebutnya alumni Malaysia saja gitu. Apapun itu, tapi memang pemikiran-pemikiran beliau luar biasa. Kita tunggu nanti. Kita awali dulu diskusi ini dengan Pak Almizan. Kira-kira Pak Almizan nangkapnya apa nih? Ini masih tarik ulur hak angket antara jadi dan tidak jadi? Apa sih yang betul terjadi? Ya begini Mas.
aturannya hak angket itu harus diajukan minimal oleh 25 anggota DPR dan minimal dari 2 fraksi. Kalau itu sudah disetujui, itu akan dibicarakan ya di sidang paripurna. Kalau sidang paripurna menyetujui, hak angket jalan. Nah, sampai sekarang itu nggak ada beritanya ya. Apakah memang sudah ada 25 orang, minimal 2 fraksi, udah dimasukkan ke badan yang menangani itu, nggak ada beritanya. Jadi masih jauh. Tahap pertama aja masih belum jelas. Ya. Belum terpenuhi gitu ya. Iya. Tapi yang pasti tanggal 19 malam, Selasa malam, karena saya kebetulan di situ di Senayan, itu ketemu dengan beberapa tokoh termasuk juga Ahmad Yani juga hadir di DPR. Itu anggota DPR-nya menjanjikan minggu depan, artinya minggu ini antara tanggal 24 sampai tanggal 29. Sekarang tanggal 26. Sekarang tanggal 26. Itu belum ada kabar juga, katanya hak angket akan mulai dibicarakan. Kalau tidak salah kan begitu beritanya kan. Nah itu Pak Mizan memang belum dengar bahwa hari-hari ini bukan dibicarakan. Akan dilaksanakan. Masalahnya itu tanda tangan ya. Belum lengkap. Iya, tanda tangannya sudah ada atau belum ya. Ada 25 orang masuk tanda tangan ya dari 2 fraksi masuk dalam prosedur itu, jalur itu. Sesudah masuk dalam jalur itu, dilihat memenuhi syarat, tanda tangannya asli semua orangnya, itu baru masuk ke jalur yang berikutnya, jalur paripurna. Yang ini belum kita dengar ya di beritanya. Yang dikatakan oleh Pak Heri mungkin saja itu. Ya, mungkin aja nggak diberitakan dalam minggu-minggu ini 25 orang itu ya udah tahap pertamanya udah digulirkan, tapi nggak ada beritanya sama sekali ini. Kalau nggak ada beritanya sama sekali ini potensi untuk terbit dalam minggu ini nggak begitu besar. Oh gitu. Ya, asli minggu-minggu ini bisa jadi memang nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, karena biasanya kalau ini kan hal yang penting, ya hot news. Biasanya kalau ada ini udah muncul. Gitu. Kalau Pak Wazir gimana Pak Wazir menilainya? Ini begini Pak, tarik ulur mengenai anggota DPR yang jumlahnya oposisi itu 314. Untuk mencari 25 orang saja susah. Itu menurut logika tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin? Tidak mungkin, susah untuk mendapat 25 orang. Harusnya gampang gitu ya? Gampang. Tapi begitu gampangnya. Sampai hari ini bangsa Indonesia di seluruh dunia masih bertanya. Yang kita masalahkan adalah Pak, kenapa pikiran anggota DPR yang banyak itu tidak sampai pikirannya menunggu orang, berjuta-juta orang menunggu dari keputusan angket. Ini masalah Pak, kenapa tidak sampai pikirannya? Ada pepatah Pak, kalau mau 1000 daya, kalau tidak mau 1000 alasan. 1000 daya? Kalau mau 1000 daya. Artinya banyak kekuatan ya gitu istilahnya. Kalau tidak mau 1000 alasan. Nah, ini Pak, betul. Ini yang kita pertanyakan. Kira-kira alasannya apa? Salah satu aja. Ini masalahnya. Masalahnya adalah seperti apa yang kita dengar selama ini, bahwa semua anggota DPR itu kecuali oposisi sangat susah dipercaya. Ini Pak, ini rumor, bukan tuduhan atau tudingan. Susah dipercaya. Buktinya sekarang untuk mencari 25 orang, tanda tangan 25 orang 2 fraksi, kok sampai sekarang tidak ada jawabannya. Kita 3 fraksi bahkan, kalau misalnya 01 dan 5 fraksi malah 5. Ditambah lagi dengan 03 misalnya sama-sama bergerak, itu malah 5 jadi. Itu masalah pertanyaannya. Apa kabar dengan hak angket sampai hari ini? Siapa yang menjawab? Bukan rakyat. Harus anggota DPR itu sekarang, walaupun Nabi Tupul AN dipercayai orang, begitu kerasnya dia, tidak dapat juga. Tadi Pak, 1000 daya tadi yang dikesampingkan, yang didapat 1000 alasan. Sekarang rakyat bertanya,
1000 alasan itu apa? Sekarang kalau anggota DPR itu benar-benar dia mengabdi pada rakyat, dia harus menjawab secepat mungkin. Iya. Kalau misalnya 1000 alasan tadi yang dibilang Pak Wazri, salah satunya misalnya ada gangguan, hambatan, tawaran, atau mungkin iming-iming, atau mungkin juga sudah terjadi transaksional terkait dengan mencegah jangan sampai hak angket ini ditandatangani oleh 25 anggota Dewan dengan iming-iming sekian gitu, transaksi sekian M lah pasti per orang gitu. Itu kalau itu yang jadi alasan gimana Pak? Nah begini, betul. Saya sepakat dengan Dr. Wazri tadi. Kalau mau 1000 daya, kalau tidak mau 1000 alasan. Betul. Sekarang nyatanya ya tidak mau ya sejauh ini ya. Nah apa sebabnya? Ya itu tadi ada kemungkinan ada tawaran ya bisa itu. Dan juga mereka itu manusia biasa. Juga, ya. Ada kepentingan pribadi. Yeah. Kalau mereka bertindak sendiri, ya mungkin ya dalam sistem yang sekarang ini, yang kira-kira tidak disetujui oleh pimpinan, mungkin mereka hati-hati. Yeah. Juga ya, kalau sebaliknya ada perintah dari pimpinan, mereka 1000 daya akan melaksanakannya. Nah ini buruk. Sistem demokrasi itu buruk. Artinya anggota DPR itu bukan wakil rakyat, tapi wakil parpol, wakil pimpinan parpol. Nah ini buruk ya. Jadi bisa 1000 alasan muncul. Kira-kira gitu. Ya begitu buruknya ya. Artinya kalau misalnya DPR seperti gitu berarti betapa buruknya sistem kepartaian, sistem parlemen kita, kemudian sistem pemerintahan kita, mungkin itu yang perlu direformasi kelihatannya. Iya. Ya artinya betul. Kalau diskusi dengan Pak Albizan selama ini sudah banyak ancang-ancang untuk bisa memperbaiki seperti tadi ini. Kalau untuk yang akan datang, hampir mirip kasus yang sama seperti yang sekarang misalnya. Kita harus membuat angket. Sebetulnya kan mudah aja angket seperti Pak Wazri bilang tadi. Nah ini termasuk diperbaiki kan, termasuk yang direformasi nggak dengan sistem hak DPR ini, hak angket, hak interpelasi, hak bertanya, hak mengeluarkan pendapat. Hak angket itu ujung. Iya. Ya ujung. Saya kira bukan hal prinsip ya. Ya hak angket itu sebagai buah dari sistem partai politik dan sistem pemilu kita. Ya hak angketnya nggak ada masalah. Haknya ya hak DPR. Ya, hak angket itu nggak jadi. Yang masalah itu anggota DPR itu de facto bukan wakil rakyat, wakil partai politik, itu kan diakui. Karena kalau wakil rakyat, tuannya itu rakyat, dia tidak tahu dengan tidak takut ya dengan pimpinannya. Kalau sekarang dia takut. Ya. Kalau ada perintah dia jalan, kalau ada larangan dia menuruti, dia sukar, hampir kecil sekali ya mungkin kalau ada yang mempunyai inisiatif sendiri untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Nah ini masalahnya. Artinya kalaupun diperbaiki, direvisi, direnovasi tadi bahwa anggota dewan itu betul-betul harusnya mewakili rakyat, bukan mewakili partainya atau pimpinan partai. Ya yang itu memang namanya perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat. Harus mewakili rakyat kan? Iya harus mewakili, bukan Dewan Perwakilan Partai. Ya. Nah sekarang namanya Dewan Perwakilan Partai de facto ya. Karena kalau dia bertindak yang tidak sejalan dengan pimpinannya, bisa-bisa dia direkom atau minimal jabatannya. Nah, kan DPR itu sistem parlemen kita itu ada jabatannya. Ada ketua, wakil ketua, ketua bidang seperti birokrasi ya. Betul. Yang agak jarang di dunia ini. Ya. Kalau di sistem yang lain itu anggota DPR itu common session sama. Jadi nggak ada ketua, wakil ketua. Kalau gini kan ketua, jadi tunjangannya berbeda, gajinya berbeda. Kalau dicopot kan hilang. Iya. Nah, itu yang di itu. Oke. Kalau kan karena 1000 alasan Pak Wazri, ya. Kalau misalnya nggak mau kan 1000 alasan. Kalau mau, pasti ada 10 daya. Kira-kira kalau materi-materi hak angketnya yang jadi alasan mungkin nggak Pak? Materi-materi yang akan diajukan sebagai hak angket misalnya soal keterlibatan PNS, keterlibatan ASN, bansos, kemudian macam-macam. Sebenarnya Pak, kalau bagi orang politik itu kan pikirannya luas.
yang logikanya luas. Dia tidak perlu memikirkan apa tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah menyelesaikan masalah yang beredar sekarang di bangsa kita. Apa itu? Masalah pemilu, masalah ketidakadilan, masalah kecurangan, masalah menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Bukan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, Pak. Itu biasa. Tapi yang bahaya adalah menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Itu hanya bisa dilakukan oleh pembohong. Apabila seseorang menggunakan kesempatan dalam kesempatan, berarti dia adalah pengkhianat bangsa itu. Yang pengabdi pahlawan bangsa ini adalah mencari kesempitan untuk diselesaikan. Iya. Tapi dia dilihat kesempatan ada, dilihatnya semua orang ikut dia, para jenderal 4 bintang pun ikut. Ini kesempatan ini. Maka digunakanlah kesempatan itu. Contohnya menyebarkan dinasti. Kenapa? Bukan salahnya dia, Pak. Kesalahan kehebatan dia mencari kesempatan. Dilihatnya kesempatan ada, digunakanlah. Nanti dia bilang, siapa yang bodoh? Bukan saya yang bodoh. Kalian yang bodoh semua. 270 juta saya tidak peduli. Memberi kesempatan gitu ya? Memberi kesempatan pada saya. Dia bagus, Pak, pintar itu. Dia bukan orang bodoh. Dia pintar. Dia apa sebab? 280 juta bangsa Indonesia ini. Banyak, ada bintang 4, ada profesor, doktor. Semuanya dianggap bodoh. Nah, digunakanlah kesempatan itu. Kita tidak menganggap orang bodoh, Pak. Tapi dia menganggap orang lain bodoh. Terbukti, ngikut. Itu aja. Dia menggunakan kesempatan itu, menawarkan anaknya lah, menantunya lah, semuanya, kepentingan dia, orang dekat dia. Itu sama aja, bukan kita istilahnya, dianya itu menghina orang-orang yang selama ini memang sebagai akademisi, intelektual, apa semuanya, mungkin termasuk juga bintang-bintang 4 gitu kan, menghina. Betul, Pak. Itu menghina secara di siang bolong. Sedangkan Senegal yang pernah bicara di PBB mengatakan bahwa ini tidak layak. Dia sendiri jauh-jauh mengerti. Iya. Masa kita di negeri sendiri tidak mau mengerti? Tapi tidak disalahkan juga berapa banyak guru besar telah menggugat. Oh iya, Ya itu kan? banyak ya. Banyak guru besar menggugat. Jadi kita bersyukur pada guru besar yang menggugat itu. Oke. Dan pejuang-pejuang yang lain. Iya. Bahwa bangsa kita ini tidak dihina di luar negeri. Bahaya, Pak. Kalau pendapat orang asing dengan kita ini telah miring, dia tidak peduli profesor, Pak. Pokoknya orang ini levelnya level mau ditipu. Iya kan? Iya. Kalau ke Pak Mizan, pertanyaan sama, apakah alasan itu karena materinya yang belum diyakini mampu atau berhasil menjungkalkan Jokowi, kalau materinya hanya itu gitu? Apakah terkait dengan materi, nggak alasan sampai sekarang masih maju mundur? Memang itu hak angket ini bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi, memang dimaklumi. Tapi kenapa hak angket ini nggak jalan? Ya itu tadi, ya. Hak angket itu adalah hak anggota DPR. Ya. Anggota DPR itu mau menggunakan haknya atau tidak. Kenapa mereka mau, kenapa tidak? Ya itu masalah sederhana. Mereka itu diyakini ya, dan saya percaya itu tidak independen masalah. Ya. Mereka itu bertindaknya rasional seperti kita. Kalau saya, kalau bertindak rasional, mementingkan diri sendiri. Kalau kira-kira membahayakan diri saya nggak mau. Pragmatis juga dong. Iya, pragmatis. Jabatan saya nanti jadi wakil ketua apa itu dicopot, nggak mau. Ya, gitu. Manusia biasa itu. Nah, jadi kalau menurut negara yang baik, hal-hal pragmatis ini harus dikendalikan. Ya, dikendalikan, dibuat sedemikian rupa sehingga jabatan di DPR itu nggak berjenjang berdemokrasi ya. Ada ketua, wakil ketua yang gajinya beda-beda. Dan kemudian anggota DPR itu nggak boleh dicopot.
Yang hanya boleh mencopotnya kalau dia terlibat masalah hukum. Kalau Nggak boleh di PAW maksudnya. nggak boleh di PAW. Dia dipilih oleh rakyat, jadi yang mencopotnya hanya bisa rakyat. Rakyat. Ya itu dia kali. Mereka tahu bahwa kita itu manusia biasa. Ya. Manusia biasa itu mementingkan diri sendiri, Ya. ya, mementingkan keselamatan. Ya. Jadi untuk itu hal-hal ya yang merugikan ini mereka kendalikan. Ya. Antara lain PAW nggak ada, yaitu kemudian di DPR itu dibuat seperti kalau apartemen itu apartemen studio, ya nggak ada sekat-sekatnya. Jadi nggak ada ketua, wakil ketua, Harusnya, ya. ketua bidang segala. Itu kan menyebabkan perbedaan penghasilan. Ada kasta-kasta gitu. Iya, jadi kalau nggak disetujui oleh pimpinan, ketua misalnya digeser jabatannya, hilang penghasilan mereka. Sebagai manusia rasional, mereka nggak mau kan. Nah, jadi mereka nggak mau bertindak seperti pahlawan, ya. Walaupun hak angket ini seperti Dr. Waziri katakan tadi didambakan oleh puluhan juta rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat banyak terus membicarakan ini. Forum-forum guru besar berteriak, demo sudah demikian berulang-ulang, berjilid-jilid. Tapi kan mereka masih mementingkan, biarkan aja mereka demo, biarkan aja guru besar berteriak. Yang penting saya aman, privasi saya terjaga. Manusia biasa kan ini. Jadi sistem itu yang menyebabkan ya hak angket ini seperti Godot ya. Menunggu Godot. Menunggu Godot. Oke. Karena sistem ini sebentar Pak. Orang nyupir ya. Nyupir jalan biasa kan serabutan ya. Betul. Serabutan nyawa sini. Tapi begitu mereka masuk jalan tol, tertib kan? Apa sistem tol itu? Sama juga dengan penumpang KRL itu. Zaman saya dulu itu, waduh, sangat brutal, sangat enggak segala macam kecurangan. Sekarang, waduh, kita bangga sekali ya. Penumpang KRL itu tertib, antrinya tertib, duduk sangat sopan. Kalau orang tua yang datang disuruh duduk, apa yang berubah? Sistemnya yang berubah. Orangnya itu juga, orang Indonesia juga, sama pegawai juga. Kira-kira gitu. Sip. Pak ini. Ya, Pak Wazir, pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan atau mungkin apa sih yang harus dilakukan oleh siapa ya? Maksudnya mungkin dari pasangan 01 dan 03 sehingga angket ini bisa jalan gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Pemikiran Pak Wazir nih kira-kira usulan saran untuk apa ini? Ya, saran kita Pak dari channel ini, kita harap semua anggota DPR itu mengerti bahwa dia itu adalah wakil rakyat yang bukan hanya sekadar duduk di kursi sana. Aku pakai peci, aku pakai jas, terus dinamakan anggota DPR. Bukan. Kita tidak perlu peci dan jas. Yang perlu otaknya Pak. Kemauannya untuk mengabdi. Sebenarnya begini, seperti kata Pak Hamizan tadi, bahwa dia takut dengan ketuanya. Kalau misalnya kita ngomong yang aneh-aneh, misalnya berbeda-beda, terus mungkin digeser. Ketua partai maksudnya? Ya, betul. Tapi itu agak saya kurang setuju Pak. Kan tadi ada 1000 daya. Kalau misalnya ketuanya lupa, atau ketuanya mendapat tekanan, atau ketuanya lupa semuanya, sehingga membuat angket bertele-tele, kan bisa 314 datang pada dia. Bu Ketua atau Bapak Ketua, kami semua ingin hak angket. Kan bisa Pak. Tidak usah kita takut digeser. Kalau takut digeser pun namanya bukan anggota DPR. Itu namanya anggota Biro Rakyat yang dikuasai komunis. Di komunis gitu Pak. Barang siapa menantang aku, pecat. Satu perintah langsung dituruti ya kalau perintah itu komunis. Indonesia kan sudah tak komunis lagi. Artinya nggak independen anggota dewannya, harusnya bisa mengeluarkan pendapatnya secara bebas gitu ya harusnya ya. Bahaya Pak, kalau seandainya angket ini tak jadi, dari channel ini kita katakan, berarti saudara-saudara di anggota MPR itu sudah meniru komunis. Nah, udah aja Pak. Kita kan tidak komunis.
Jangan ditiru komunis. Oleh sebab itu, buat angket cepat. Oke, bagus pendapatnya, nanti kita ini kan. Kalau Pak ini gimana Pak Mizan? Kalau saya, ya hak angket ini memang penting, tapi tadi menunggu godot itu. Yang sekarang kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kenapa sumber-sumber terjadi karut-marut pemilu ini? Ya, yang diduga ya segala macam kecurangan terjadi dalam proses ini. Kita berikan pencerahan. Kalau mengharapkan hak angket ini agak sukar. Ya. Jadi di Mahkamah Konstitusi besok itu sebagian bakal terungkap kecurangan. Kemudian ada gugatan dari timnya Gama, Ganjar Mahfud. Ya. Kemungkinan juga itu bakal terungkap juga kecurangan-kecurangan yang mereka sudah identifikasi itu. Selain dari itu, ya media yang seluruh rakyat seperti kita bisa menganalisa ya kemungkinan ya atau keyakinan kita menurut fakta kecurangan pemilu sehingga menghasilkan orang yang curang. Ya, kalau pemilunya curang, menghasilkan orang yang curang, Indonesia akan hancur. Saya kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mizan juga Pak Wazri, pendapatnya bagus. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad ini Channel, tadi kita sudah mendengarkan tambahan. Ya, silakan Pak, Pak. Tambahan. Gini Pak, karena di MK besok hak angket tidak jelas, maka sekarang ada dua penilaian Pak. Siapa yang pintar sekarang, yang mengabdi sekarang, hakim MK atau anggota DPR itu? Sekarang kita tanya. Besok yang niat baik-baik, besok Rabu 27 dimulai MK. Kalau MK-nya lancar dan DPR-nya angket bertele-tele, berarti 8 orang hakim melebihi hebatnya atau pola pikirnya atau pengabdiannya daripada 575 anggota DPR. 9 anggota MK, 9 hakim. Enggak, yang diizinkan hanya kan 8. Oh iya, satu yang enggak ini ya. Ya, 8 anggota bangsa ini, 8 orang bangsa ini mengalahkan pola pikir, bukan mengalahkan bertanding. Iya. Mengalahkan pola pikir 575 anggota DPR. Kita tidak peduli O1, O01, 02, 03. Pokoknya dia anggota DPR. Tidak, menurut logika, tidak seorang pun anggota DPR yang menolak hak angket. Hak angket, apa salahnya? Kecuali dia mendukung yang salah dan curang, maka dia takut diadakan hak angket. Ya. Coba. Oke, terima kasih. Kita cukupkan ya Pak ya. Jadi begitu pemirsa Masumi TV dan Ahmad ini Channel, kita akhiri pencerahan melalui dua pendapat para, boleh katakan pengamat atau juga pakar, Pak Mizan Ulfa dan Pak Wazri Afifi, PSD. Dan kita berharap channel ini terus di like, kemudian subscribe, kemudian juga share dan komen ya para pemirsa semua. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.